Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 perilaku konsumen 51 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang dimana kita mengangkat tema analisis perbandingan dalam penerimaan konsumen terhadap inovasi rasa, studi kasus keberhasilan Indomie rendang, dan kegagalan Indomie Salted Egg. Untuk tahapan awal yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Hana. Oke, terima kasih Kak Alvin. Sebelumnya di sini aku menjelaskan mengenai pendahuluan. Nah, mie instan merupakan salah satu makanan yang sering dan favorit sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali dengan adanya brand Indomie. Brand Indomie merupakan salah satu brand yang sudah besar dan sudah ada di Indonesia sudah sejak lama. Nah, Indomie terus berupaya mengeluarkan berbagai macam varian baru. Nah, di sini kita mengangkat dua varian baru yaitu varian Indomie rendang dan varian salted egg. Yang dimana varian Indomie rendang lebih menonjolkan akan cita rasa tradisional, sedangkan salted egg lebih menonjolkan akan cita rasa modern. Yang dimana ketika di pasaran, kedua varian ini mendapatkan dua pandangan yang berbeda. Yang dimana Indomie rendang lebih mudah diterima, sedangkan salted egg mendapatkan beberapa macam tantangan serta hambatan. Lanjut Kak. Oke, di sini kita akan bahas mengenai apa sih yang kita bahas di PPT ini. Yang akan kita bahas mengenai analisis profil dan karakteristik konsumen. Lanjut ada analisis proses decision making dari Indomie rendang versus Indomie salted egg. Yang ketiga kita ada analisis pengaruh culture Indomie rendang versus Indomie salted egg. Yang terakhir kita ada sintesis analis culture keberhasilan Indomie rendang dan kegagalan Indomie salted egg dengan gatekeeper CPS. Nah, di sini saya akan membahas mengenai STP dari kedua varian ini, yang dimana saat segmentasi Indomie rendang lebih bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik itu dari lapisan tingkat pendapatan yaitu menengah ke bawah hingga generasi yang ada di Indonesia. Berbeda hal dengan Indomie salted egg, lebih menjerumus kepada urban area yang dimana rata-rata merupakan Gen Z dan Gen milenial. Untuk Indomie rendang, dalam sisi psikologis lebih menonjolkan akan cita rasa tradisional dan menghargai akan warisan rasa-rasa kuliner serta mencari suatu suasana comfort food. Sedangkan Indomie salted egg lebih memburu akan tren dan eksperimental serta gaya hidup modern. Untuk targeting di Indomie rendang lebih ke multiple segmen yang dimana bisa menjangkau seluruh pecinta rasa tradisional yang ada di Indonesia dan lebih masuk ke potensi pasar yang sangat besar. Kalau Indomie salted egg lebih single need segmen yang dimana lebih menjangkau anak muda pencinta tren dan pasarnya juga terbatas. Lanjut positioning dari Indomie rendang dan Indomie salted egg. Indomie rendang lebih memposisikan dirinya sebagai rasa yang tradisional, otentik, sedangkan Indomie salted egg lebih memposisikan dirinya sebagai rasa yang kekinian. Oke, masuk ke perceptual map-nya. Yang pertama itu ada untuk Indomie rendang ya. Indomie rendang ini unggul dalam strategi base value dengan menawarkan gabungan dari rasa rendang yang kuat dengan harga terjangkau. Sedangkan Lemonello punya ciri khas mie sehat premium. Produk tersebut menerapkan harga jual yang terbilang mahal karena menawarkan rasa yang kuat dengan nilai kesehatan. Di sisi lain, mereka seperti mie sukses dan mie sedap berfokus pada strategi harga dan porsi. Mereka menarik konsumen melalui harga mie yang terjangkau atau porsi terbanyak tetapi dengan cita rasa rendang yang dianggap lebih ringan. Next, Bin. Oke, untuk perseptual yang kedua untuk Indomie Salted Egg-nya si Indomie Salted Egg-nya ini menawarkan rasa kekinian yang sedang tren di kalangan anak muda dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Sedangkan varian Salted Egg dari merek seperti Irvins dan Bulldog punya strategi yang berbeda. Mereka menawarkan produk yang sedang tren di kalangan anak muda tetapi fokus terhadap kualitas yang lebih premium. Oke, selanjutnya di sini akan membahas analisis proses decision making Indomie rendang versus salted egg, yang dimana analisis ini berdasarkan tahapan pengambilan keputusan konsumen. Yang dimana pertama itu ada tahap pengenalan masalah atau problem recognition. Nah, pada tahapan ini, Indomie rendang itu secara internal, varian ini mampu membangkitkan kembali nostalgia dan juga kerinduan akan cita rasa otentik yang khas dari makanan tradisional Indonesia yang telah menjadi bagian dari ingatan kolektif para konsumen. Nah, secara eksternal, kampanye pemasaran yang menekankan pada originalitas resep kuliner yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau yang menciptakan persepsi bahwa varian ini sendiri itu salah satu solusi bagi konsumen yang menginginkan pengalaman kuliner yang otentik. Nah, berbeda dengan salted egg yang dimana gagal menciptakan problem recognition yang bermakna karena mengusung tren makanan kontemporer, itu varian ini tidak berhasil mengamati serta mengidentifikasi kebutuhan mendasar para konsumen Indonesia atas rasa salted egg yang diberikan.
Nah, kemudian ada tahap pencarian informasi atau information search, yang dimana varian Indomie rendang itu lebih memanfaatkan sumber informasi internal konsumen yang sudah memiliki referensi akan cita rasa yang rendang sudah jelas, itu serta sumber eksternal melalui mulut ke mulut yang positif dan rekomendasi interpersonal yang alami. Sedangkan varian salted egg itu menghadapi kendala dalam hal pencarian informasi karena adanya ketiadaan referensi rasa yang kurang memadai ingatan para konsumen. Jadi sumber informasi eksternal justru didominasi oleh ulasan atau review negatif yang kebingungan atas pengelompokan varian ini. Kemudian ada tahap evaluasi alternatif atau evaluation of alternative, yang dimana di sini bagi varian Indomie rendang kriteria penilaian utama meliputi keautentikan rasa, aroma bumbu, serta tingkat kepedasan dan kesesuaian antara ekspektasi rasa yang khas dan tradisional. Sedangkan untuk varian salted egg dinilai berdasarkan kriteria yang kurang pas dan menguntungkan dari segi kecocokan rasa dengan konsep mie instan yang ada. Kemudian untuk yang keempat, tahapan keputusan pembelian atau purchase decision, yang dimana varian Indomie rendang menawarkan perceived risk yang tergolong rendah dengan nilai fungsional yang jelas dan resiko finansial yang juga rendah mengingat harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Nah, berbanding dengan salted egg yang memiliki perceived risk yang sangat tinggi, terkhusus pada bagian kekhawatiran pada rasa yang tidak enak dan juga timbul rasa penyesalan atas pilihan yang tidak tepat oleh para konsumen. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior, yang dimana varian Indomie rendang ini menghasilkan output tingkat kepuasan terhadap produk yang terbilang tinggi dengan minimal perilaku yang bertentangan. Sedangkan varian salted egg menimbulkan harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang memicu kondisi perilaku yang bertentangan dan rasa ketidakpuasan. Kemudian ada implikasi teoritis dan manajerial. Di sini implikasi teoritis itu adanya temuan pada penelitian ini memperkuat teori consumer decision making proses Solomon dengan memperlihatkan adanya keberhasilan inovasi pada varian produk yang tidak hanya bergantung pada eksekusi pemasaran, tetapi berdasarkan produk varian yang menyelaraskan diri dengan tahapan proses pengambilan keputusan konsumen. Pada implikasi manajerial, itu di sini mengamati pentingnya memahami unsur budaya yang mengakar kuat dalam proses pengembangan inovasi baru. Inovasi ini terbilang sukses harus mampu menciptakan suatu keadaan yang diinginkan, sekaligus memenuhi determinan atribut yang sesuai dengan cultural konsumen lokal. Oke, next yaitu kita akan membahas dari analisis pengaruh culture Indomie rendang versus Indomie salted egg. Yang pertama itu ada cultural meaning and compatibility, yang dimana Indomie rendang memperoleh keunggulan karena rasa rendang yang telah memiliki posisi yang sangat kuat dalam identitas kuliner Indonesia, dan sebaliknya varian salted egg itu tidak memiliki makna budaya yang sepadan. Meskipun populer di beberapa negara, cita rasa telur asin krim ini tidak memiliki asosiasi historis, simbolik, ataupun emosional bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, ritual and cultural practice, di mana produk membawa cultural meaning, yaitu makna simbolik yang terbentuk dari sejarah, kebiasaan ritual, serta nilai budaya yang hidup yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam rendang, Indomie rendang memperoleh keunggulan karena rasa rendang ini telah memiliki posisi yang sangat kuat dalam identitas kuliner Indonesia. Sedangkan varian salted egg tidak memiliki makna budaya yang sepadan dari varian rendang. Yang ketiga, creolization dan strategi emic etik, yang dimana Indomie rendang mencerminkan penggunaan strategi emic, yaitu strategi yang mengangkat pemahaman mendalam terhadap cita rasa dan budaya lokal. Sedangkan salted egg merupakan contoh etik strategi, yakni strategi yang mengimpor tren internasional tanpa penyesuaian kuat terhadap konteks budaya lokal. Yang terakhir, implikasi teoritis dan praktis, di mana berdasarkan analisis jelas bahwa kesesuaian budaya memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan suatu inovasi rasa. Temuan ini mendukung teori budaya Solomon, khususnya mengenai pentingnya makna budaya, kompatibilitas, ritual konsumsi, serta proses adaptasi budaya dalam mengembangkan produk baru. Next, Calvin. Oke, untuk dari sintesis culture dari keberhasilan kedua produk ini. Jadi Indomie rendang ini menjadi contoh yang sangat kuat tentang bagaimana produk itu bisa berhasil di tradisi budaya yang sudah ada. Terus dalam CPS itu ada peran penting yang disebut gatekeeper. Jadi gatekeeper itu pihak-pihak yang menentukan produk apa yang akan diperkenalkan, dipromosikan, dan didorong ke masyarakat. Gatekeeper ini bisa berupa dari media, food reviewer, influencer, chef, bahkan dengan pengguna media sosial. Dalam konteks CPS ini juga Indomie salted egg ini juga gagal karena rantai budaya tidak bekerja dengan baik. Produsen memang menciptakan produk, tetapi tidak ada yang narasi budayanya kuat dan mendukung. Oke, selanjutnya next.
Oke, pada slide ini kami menampilkan hasil dari analisis STP antara Indomie rendang dan Indomie salted egg. Dari segmentasi geografis dan demografis, Indomie rendang menjangkau seluruh wilayah dan semua kelompok usia, sehingga cocok untuk dikonsumsi massal dan keluarga. Sebaliknya, Indomie salted egg hanya menyasar wilayah urban dan generasi Z serta milenial yang mengikuti tren global. Lalu secara psikografis, konsumen rendang menyukai rasa tradisional dan memiliki kebanggaan terhadap kuliner lokal. Sedangkan konsumen salted egg cenderung mencoba karena penasaran dan tren. Dari sisi perilaku, rendang memiliki tingkat pembelian ulang dan loyalitas tinggi, sementara salted egg umumnya hanya dibeli satu kali. Oleh karena itu, Indomie rendang menggunakan strategi mass marketing dengan positioning sebagai rasa nasional paling otentik. Sedangkan Indomie salted egg menggunakan niche marketing dengan positioning inovasi rasa kekinian yang beresiko kurang cocok dengan lidah lokal. Oke, next. Nah, slide ini berisi pertanyaan wawancara yang kami gunakan untuk menggali persepsi konsumen terhadap kedua varian Indomie. Pertanyaan pertama dan kedua bertujuan untuk memahami alasan mengapa Indomie rendang lebih diterima dibandingkan Indomie salted egg, serta faktor apa yang menentukan keberhasilan inovasi rasa. Lalu pertanyaan ketiga menyoroti peran kekhasan rasa lokal dan dalam membangun penerimaan konsumen dibandingkan rasa yang bersifat tren global. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu membahas bagaimana strategi pemasaran dan branding membentuk persepsi konsumen. Yang terakhir, pertanyaan kelima menggali pertimbangan utama konsumen ketika mencoba varian baru dari merek yang sudah mereka percaya, seperti harga, rasa, dan nostalgia. Oke, untuk pertanyaan mendalami ini ada tentang decision making. Yang pertama adalah dengan tema pengenalan masalah dan mencari informasi. Itu kita ada berada tentang kebutuhan dan motivasi awal, tentang proses pencarian informasi, dan tentang harapan dan ekspektasi. Oke, bisa next. Ini ada tentang tema evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Itu ada tentang evaluasi toko, risiko yang dirasakan, dan konteks pembelian. Lalu tentang ada perilaku pasca pembelian dan disonansi kognitif. Yang pertama ada kesenjangan ekspektasi dan realita, tentang disonansi kognitif, dan tentang kepuasan dan loyalitas. Lalu tentang ada faktor budaya dan identitas. Itu ada resonansi budaya, penerimaan rasa asing, dan inovasi yang diinginkan. Oke, untuk selanjutnya ini ada tentang pengetahuan merek dan eksistensi produk. Itu ada tentang persepsi terhadap merek dan kritik konstruktif yang untuk produk yang gagal. Ini ada pertanyaan tentang culture, ini perihal tentang Indomie salted egg. Ini bisa tentang dan tentang ada Indomie rendang. Ini tentang ada hasil wawancaranya dari berbagai umur. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.